Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah Fisika 1. Ini adalah pertemuan kedua kita, di mana kita akan masuk pada bab 2, yaitu besaran, satuan, dan vektor. Ini adalah bagian pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Adapun tujuan dari pembelajaran pada bab 2 ini, terutama untuk pokok bahasan besaran dan satuan, adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengenal besaran dan satuan dalam satuan internasional terutama. Ya. Yang kedua, dapat mengetahui prefix yang sering digunakan, ada bermacam prefix nanti. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis yang namanya dimensi besaran. Ya, kalian sudah mengenal dimensi, akan sedikit kompleks dalam mata kuliah ini. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu untuk melakukan konversi satuan. Ya, sudah biasa. Kemudian yang kelima, mampu memahami konsep angka penting dan penulisan desimal. Mungkin ini akan sedikit berbeda daripada apa yang sudah kalian pelajari waktu SMA. Dari tujuan pembelajaran itu, maka sub pokok bahasan untuk materi besaran dan satuan adalah yang pertama tentang besaran dan satuan itu sendiri, yang kedua pemodelan fisika, yang ketiga analisis dimensional, kemudian yang keempat konversi satuan, dan yang kelima penulisan angka penting. Baik, kita langsung saja masuk pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Sebagaimana kalian sudah ketahui, yang namanya besaran ya dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, dalam bahasa Inggris besaran ini disebut terjemah dalam quantities, ya. Sementara satuan itu adalah units, ya. Jadi besaran pokok adalah fundamental quantities, atau disebut juga dapat dikatakan juga sebagai base quantities. Kemudian besaran turunan itu derived quantities, ya. Nah, besaran pokok seperti yang sudah kita ketahui itu ada tiga, yaitu panjang atau length, kemudian yang kedua massa, mass, dan yang ketiga waktu atau time. Nah, ini adalah satuan unit name, ya, satuan daripada masing-masing base quantities ini, yaitu length, time, dan mass. Dan kemudian ini adalah simbolnya. Perlu diingat tentang huruf besar dan huruf kecil di dalam simbol, itu aturannya sudah jelas. Jadi kita akan mengikuti apa yang ada pada buku referensi kita, baik itu Fisika Holiday maupun Fisika Survey, ya. Itu referensi utama yang kita pakai. Jadi semua satuan, kemudian cara penulisan, baik itu besaran maupun satuannya maupun angkanya, itu kita mengikuti aturan-aturan yang ada pada kedua buku itu, dan kedua buku itu sama aturannya, ya. Dan ini perlu sangat diperhatikan. Nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Kemudian tentang prefix. Ini bermacam prefix yang digunakan di dalam fisika, ya. Kita sudah mengenal, ya, yang namanya nano, ya, 10 pangkat min 9, mili 10 pangkat min 3, ya, mikro 10 pangkat min 6, dan ini adalah simbolnya, ya. Kemudian ini yang positif, ya, pangkat positif, mulai deka, hekto, kilo, ya, 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, terabyte, ya, tera gitu, ya, 10 pangkat 12. Ini simbolnya, ya. Tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, ya, sampai yota 10 pangkat 24. Ini yang biasa digunakan di dalam fisika, ya. 10 pangkat 36 apa? Belum tahu, ya. Sementara sampai pada 10 pangkat 24, 10 pangkat min 24. Kemudian ini yang sangat penting, ini adalah aturan umum yang ada pada
kedua buku itu ya, yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan kita. Jadi tolong diperhatikan sekali tentang aturan penulisan angka dan satuan ini. Yang pertama, antara penggunaan tanda titik dan koma ya. Penggunaan tanda titik dan koma. Kita menggunakan international standard, yaitu kalau di Indonesia itu koma ya seperti ini ya, kemudian titik seperti ini ya, sama. Nah, kita untuk penulisan angka itu titik sebagai koma dan koma sebagai titik. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menuliskan 2,87 itu ditulis 2.87. Oke. Jadi kita pakai komanya sebagai titik untuk penulisan angka ya. Jadi titik di sini maksudnya adalah koma. 2,87 kali 10 pangkat 2 kg itu sama dengan 287 kg ya. Jadi sekali lagi koma ditulis sebagai titik. Nah, jadi kalau 1000 itu tulisannya adalah 1,000, itu 1000-nya dalam aturan international standard. Oke. Nanti akan kita banyak temui contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, penulisan satuan harus benar. Harus diperhatikan antara huruf kecil dan huruf kapital atau huruf besar ya. Satuan panjang itu ada bermacam-macam seperti meter M, kemudian feet FT, kemudian inch. Nah, penulisan inch ini ada titiknya di belakang nih ya. Jadi ini standarnya. Yang lainnya nggak ada, cuma in aja ya, inci ya. Kemudian mile atau MI, mil lah kita katakan ya. Kemudian satuan massa, contohnya adalah kilogram, kemudian galon ya, kal. Kemudian untuk satuan waktu ada second, detik, kemudian minutes, min ya. Jadi minutes ditulis min ya. Tidak perlu minutes gitu ya, minutes, tapi min cukup. Kemudian ini hours, jam ya. Jadi satuan-satuan yang kita pakai itu satuannya semua menggunakan standar internasional atau yang di bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada nanti satuan jam JAM gitu, nggak ada, atau detik DETIK atau D gitu. Semuanya pakai S, min, hours untuk satuan waktu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang ketiga adalah penulisan tanda perkalian atau X ya, dan tanda titik pada nilai atau angka dan satuan. Maksudnya seperti apa? Contohnya ini 3 miliar ya, 560 juta meter. Ditulis 3.56 kali 10 pangkat 9 M. Jadi mungkin ketika SMA kita kalian sering memakai titik itu sebagai perkalian gitu ya. Jadi 3,56 titik 10 pangkat 9 ya. Nah, itu dirubah sekarang ya. Kita pakai standar ini, yaitu dimana koma sebagai titik ya, titik ini sebagai koma, maaf, dan kemudian kalinya ini tidak pakai titik tapi pakai X, pakai kali ya, 10 pangkat 9 M begitu. Kemudian ini juga 0,00000092 second S, itu ditulis 4,92 kali 10 pangkat min 7 second ya. Itu cara penulisannya. Nah, contohnya yang lain, misalnya ini 1 watt. 1 watt itu ditulis 1 W. Ini W ya, W-nya kapital, huruf besar. Jadi untuk watt, W-nya kapital, huruf besar. Nah, nanti di soal itu akan disebutkan ya, ada satuan, cara penulisan satuan yang sudah memang standar di dalam buku itu. Jadi di contoh soal maupun di soal latihan ya, di situ sudah disebutkan. Dan ini penulisannya adalah kalau watt itu kan kilogram meter kuadrat per detik pangkat 3 ya, atau kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Itu ditulis 1 kilogram titik M pangkat 2 per S pangkat 3. Jadi ada titik di sini. Ini menandakan bahwa ini adalah unit tersendiri dari M, dari massa, kemudian ini unit tersendiri dari yang lainnya, itu ya, meter kuadrat per second pangkat 3. Ya, jadi yang dimaksud penggunaan titik di sini adalah penggunaan titik di dalam satuan.
Kalau tadi kan penggunaan titik di dalam angkanya, ya. Jadi ini penggunaan titik di dalam angka, kemudian ini penggunaan titik di dalam satuannya. Jadi tolong diperhatikan ini semua, ya. Oke. Itu tadi tentang besaran dan satuan dan aturan penulisan. Kemudian kita masuk pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu pemodelan fisika. Nah, pemodelan fisika ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika seorang engineer itu tidak dapat melakukan kontak langsung dengan objek yang diteliti, maka dia akan membuat sebuah model, ya. Jadi diganti dengan sebuah model. Nah, model itu terdiri dari komponen-komponen fisik sebagaimana yang ada pada objek sesungguhnya, ya. Objek itu kita sebut sebagai sistem sesungguhnya, ya. Jadi di dalam sistem atau objek itu terdapat komponen-komponen dan itu dibuatkan modelnya. Nah, dengan model tersebut nanti kita bisa merekayasa, kita bisa memprediksi perubahan-perubahan apa yang terjadi pada sistem, ya, dengan perubahan satu variabel tertentu misalnya. Juga kita bisa membuat rekayasa interaksi antar komponen, ya, di dalam sistem itu. Nah, juga interaksi antara interaksi antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah contohnya. Ya, ketika kita meneliti tentang emas, keping emas misalnya gitu, ya, keping emas. Kemudian kita ingin meneliti tentang yang ada di material-material ataupun interaksi antar material penyusun keping emas ini, ya, atau interaksi di dalamnya. Maka sebenarnya di dalam keping emas ini yang tidak bisa kita berinteraksi langsung itu di situ ada atom, ya. Kemudian atom itu terdiri dari proton dan neutron, ya, ini. Kemudian neutron itu, ya, ini terdiri dari ada namanya quark composition of proton, ya. Jadi ini komposisi daripada proton itu sendiri. Ya. Ini kita tidak bisa interaksi langsung, kita bikin model. Ya, inilah namanya model. Inilah pemodelannya, seperti itu. Nah, untuk soal-soal yang akan saya jadikan tugas itu nanti kalian mengerjakannya, ya, setiap soal itu buatlah pemodelannya. Maksudnya apa? Pemodelan itu yang sederhana adalah dengan sketsa, ya. Jadi setiap soal yang dikerjakan itu harus ada sketsanya, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih pada penugasan. Baik. Yang ketiga, sub pokok bahasan yang ketiga dalam besaran dan satuan ini adalah tentang analisis dimensional, ya. Kalian sudah mengenal yang namanya dimensi. Dimensi untuk besaran pokok, ya. Memang dimensi hanya untuk besaran pokok, yaitu ada L, M, dan T. Untuk penulisan dimensi itu ada bracket, ya. Ada kotak kayak gini. Ini untuk panjang, kemudian massa, kemudian waktu. Nah, contohnya adalah untuk besaran turunan, ya. Misalnya untuk luas dimensinya adalah menjadi L kuadrat. Satuannya meter kuadrat, atau satuan yang lain adalah feet kuadrat, kayak gitu. Untuk volume dimensinya adalah L pangkat 3, ya. Kemudian satuan SI nya adalah meter kubik atau feet pangkat 3, ya. Nah, kemudian untuk kecepatan itu L per T, karena dia kecepatan satunya adalah meter per second atau feet per second. Kemudian untuk percepatan L per T kuadrat, ya, karena satunya adalah meter per second kuadrat. Nah, inilah dimensi-dimensi besaran, ya, terutama untuk besaran turunan, ya. Jadi semuanya bisa dikembalikan ke tiga dimensi ini, L, M, T. Semua satuan, semua besaran dan satuan turunan, ya, itu semuanya harus bisa dikembalikan ke sini. Jadi ini ketika ada satuan tertentu itu bisa dianalisis dimensinya sehingga pasti akan kembali ke sini, ya. Nah, dan ini juga digunakan untuk pembuktian sebuah rumus. Jadi apakah benar rumus itu
Nah, rumus itu salah satu pembuktiannya adalah bahwa satuannya adalah sama. Kita ambil contoh seperti ini. X ini adalah posisi bisa dikatakan misalnya posisi mobil pada jarak tertentu. Ya, ketika mobil itu masih diam, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian mobil itu berjalan dengan diberi sebuah percepatan tertentu, maka kemudian kita bisa menghitung posisi mobil setelah waktu tertentu atau T tertentu. Ya, sehingga makanya posisi mobil dengan percepatan di mana X awalnya itu sama dengan 0, rumusnya adalah X sama dengan setengah A T kuadrat. Ya, A adalah percepatan, T adalah waktu. Nah, kita akan buktikan apakah dimensinya ini sudah sesuai gitu ya. Nah, kita analisis dimensinya. Nah, kita tulis X equal X sama gitu ya. A pangkat N T pangkat M. Ya, jadi kita belum tahu ini kita akan membuktikan ya, N-nya berapa, M-nya berapa ya. Nah, A pangkat N T pangkat M dengan di bracket ini maksudnya dimensinya daripada A pangkat N dan T pangkat M itu sama dengan L. Kenapa? Karena X, dia sama dengan X. X ini adalah dimensinya L, sehingga A pangkat N dan kali T pangkat M ini, A pangkat N T pangkat M ini memiliki dimensi L. Nah, karena ada dua ya, A percepatan ya, kemudian T itu adalah waktu, maka kita tuliskan L-nya pangkat 1, T-nya pangkat 0. Kenapa? Karena L ini kan hasilnya L ya. Sementara kita punya dua dimensi ya. Walaupun hasilnya L, ada dua dimensi, yaitu percepatan dan waktu. Percepatan itu adalah A, dasarnya itu adalah L, kemudian waktu itu adalah T. Kita tuliskan L sama T. Kemudian kita kasih pangkat berapa? Ini hasilnya kan L. Sehingga L-nya cuma 1, T-nya berapa? Nggak ada. Sehingga T-nya 0, pangkat 0. Ini akan kita buktikan. Nah, karena dimensi daripada percepatan ya, ini adalah A, ini adalah L per T kuadrat ya, meter per second kuadrat ya. Dimensinya adalah L per T kuadrat dan dimensi daripada waktu itu adalah T, maka kita bisa tuliskan A ini adalah L per T kuadrat pangkatkan N ya, dipangkatkan N, kemudian T itu adalah T, dimensinya T kecil, dimensinya T pangkat M, kemudian sama dengan ini kita taruh ke sini L pangkat 1 T pangkat 0, sehingga dari sini bisa dapatkan L pangkat N ya, dituliskan L pangkat N. Kemudian ini atasnya dulu ya, jadi ini kalau dituliskan L per T kuadrat, ini kita selesaikan atasnya dulu, L pangkat N kali T pangkat M, ada ya. Nah, kemudian yang bawah kan T kuadrat pangkat N, oke. T kuadrat pangkat N, kemudian ini kali T pangkat M. Lah karena T-nya kan di bawah 2, makanya dia min 2. Min 2 ketika dikalikan dengan N menjadi min 2N. Sementara M tetap M ya, sehingga menjadi L pangkat N T pangkat M min 2N. Oke ya. Sehingga ini kita samakan lagi dengan ini L pangkat 1 dan T pangkat 0. Oke. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bahwa nilai N ini adalah 1, M min 2N sama dengan 0. Oke. Ya, N sama dengan 1. Kemudian M min 2N sama dengan 0. Karena N sudah diketahui, maka M min 2 sama dengan 0, sehingga didapatkan M sama dengan 2. Nah, dari sini kembali kita dapatkan, kita kembalikan nilai N itu adalah 1, nilai M itu adalah 2. Sehingga X ini menjadi A pangkat 1, T pangkat 2. Ya. Ini dimensinya sama ya, A pangkat 1, T pangkat 2 gitu. Nah, ini adalah contoh daripada analisis dimensional, sehingga ini digunakan untuk membuktikan bahwa satuan persamaan itu sudah benar, yaitu dengan menganalisis satuannya ya, dari sisi dimensi. Baik. Oke. Kita lanjutkan kemudian pada sub pokok bahasan yang keempat, yaitu konversi satuan. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan dengan benar-benar.
bagaimana penulisan konversi satuan, ya. Conversion of units, konversi satuan. Contohnya adalah satuan panjang, ya. Satuan panjang ini ada mil, ya, mile gitu ya. Kemudian ada meter, feet, dan inch. Paling tidak ada 4 ini ya untuk satuan panjang. 1 mil itu sama dengan 1609 meter atau 1,609 km. 1 meter itu sama dengan 39,37 inch. Inch ada titiknya ya. Atau 3,281 feet. Oke, dan seterusnya seperti ini ya. Jadi sudah diketahui nilai konversinya. Nah, bagaimana ketika dalam perhitungan? Nah, tolong diperhatikan. Ketika kita memakai ini di dalam perhitungan, ya, maka harus ditulis semuanya. Ya, nilai konversinya harus ditulis. Oke ya. Kita mau mengubah dari inch ke centimeter. Oke, dari inch ke centimeter, maka kita harus mengalihkan konvensi centimeter ke inch itu berapa, ya kan? Ya, sehingga kita tuliskan 15 inch itu sama dengan 15 inch dikali nilai konversinya 1 cm itu sama dengan 1 inch itu sama dengan 2,54 cm. Oke, jadi 2,54 cm per 1 inch ya. Nah, sehingga kita bisa coret ini sehingga ini hilang. Kemudian menjadi 15 kali 2,54 cm. Nah, kalau penulisan seperti ini kita bisa menjadi tahu dan sangat mudah dipahami satuan mana yang hilang ya, dengan nilai konversi itu. Nah, ini adalah contoh yang sederhana, artinya mengkonversi satu satuan ya, maksudnya satu macam satuan gitu. Nah, nanti di dalam soal itu ada konversi mungkin lebih dari satu macam satuan. Nah, itu harus ditulis semuanya ya. Jadi nilai konversi itu harus ditulis ketika kalian ingin mengubah misalnya dari detik ke menit. Nah, itu kan nilai konversinya 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Jadi ada faktor pengalinya 60 per 1 kayak gitu ya. Misalnya gitu dari ketika kita mengubah satuan itu. Alright. Ya, nanti akan ada contohnya. Nah, ini misalnya contohnya. Ya. Ini contoh yang lengkap contoh soal ya, satu soal gitu ya. Ini adalah contoh perhitungan apakah si pengendara ini dia speeding atau melebihi kecepatan. Nah, saya bacakan dulu soalnya ya. Jadi ini pada satu jalan tol interstate highway, jalan tol antar kota, ya, yaitu in a rural region, di sebuah desa ya, daerah rural itu daerah pedesaan ya. Sebuah mobil itu dia melaju dengan kecepatan 38 meter per second ya. Apakah pengendara itu melebihi batas kecepatan, di mana batas kecepatannya adalah 75 mil per hour. Ya, jadi batas kecepatan 75 mil per hour, kecepatan dia 38 meter per second. Kita harus hitung apakah kecepatan ini melebihi 75. Ya, jadi kita perlu mengkonversi dari meter per second ini ke mil per hour. Oke. Bagaimana cara konversinya? Nah, kita cari dulu nilai konversinya. Ya, nilai konversinya kita harus cari dulu dari meter ke mil. 1 mil itu sama dengan 1609 meter. Ya, ini jangan kebalik. Kalau tadi kan di yang sebelumnya satunya di bawah. Ya, nah ini jangan kebalik. Nanti perhatikan ya. Perhatikan. Jadi mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, tergantung mana yang mau kita coret, gitu kan? Nah, kita mau mencoret, kita mau menghilangkan meter diganti mil. Ya. Meternya di atas ini kan, berarti supaya seimbang kan, meter di atas jangan meter di bawah. Kalau dibagi jadinya kan meternya bisa hilang ya. Jadi hati-hati ketika mengkonversi di sini. Oke. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan kecepatannya dalam mil. Ini masih mil per second, kita hanya merubah dari meter ke milnya. Berikutnya akan kita rubah dari second ke hours.
Nah, ini didapatkan 2,36 kali 10 pangkat min 2 mil per second. Kemudian yang kedua kita rubah dari second ke hours. Ya, kita rubah dari second ke hours. 1 hours itu adalah 60 menit, 1 menit 60 detik. Gitu ya. 1 menit 60 second. Maka kita rubah 2 kali. Sebenarnya langsung juga nggak apa-apa. Artinya kita pikir 3600 ya. Jadi 3600 second per 1 hour. Nah, itu konversi dari second ke hour. Oke. Nah, poin saya adalah ini konversi ini ketika kalian mengerjakan soal ditulis, ya. Ditulis, ini harus ditulis. Oke. Ini supaya apa? Melatih kita untuk runut di dalam menyelesaikan satu analisis atau persoalan. Baik. Oke, jadi didapatkan dari situ 85 mil per hour, sehingga ini dikatakan karena melebihi 75 maka dia exceeding the speed limit. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa soalnya diteruskan bagaimana jika dibutuhkan satuannya itu di speedometernya itu bukan meter per second tapi adalah kilometer per hours. Ini yang standar gitu ya. Yang standar. Nah, ini bisa nanti silakan dibaca sendiri. Oke ya. Tapi poinnya adalah nilai konversi ini harus ditulis gitu. Kemudian ini juga contoh yang lain sama masih ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Ini konversi dari tahun ke menit. Nah, ya. Dari tahun ke menit ya. Oke. Baik, ya intinya sama gitu ya. Nanti satu persatu ya. Ini adalah menghitung rata-rata detak jantung ya, nafas dalam 1 menit ya, pernafasan dalam 1 menit. Oke. Nah, berikutnya pada pokok bahasan yang kelima kita akan bahas tentang penulisan angka penting. Ini juga mungkin agak sedikit baru buat kalian. Ya, ini juga standar ya yang kita pakai di dalam buku ini. Untuk penulisan angka penting, pertanyaan adalah berapa angka penting atau berapa angka di belakang koma yang perlu kita tuliskan. Ketika kita mengalihkan atau kita menjumlahkan, mengurangkan, itu nulis angkanya gimana gitu ya. Nah, ini ada aturannya. Aturannya sudah jelas. Aturan yang pertama adalah jadi ini beda ya antara perkalian pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Aturan yang pertama untuk perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian yang dipakai adalah jumlah angka penting yang terkecil pada soal. Jadi kalau ada perkalian 2 angka gitu ya. Kemudian di situ angka pentingnya berapa kita harus tahu. Angka pentingnya di masing-masing soal A kali B itu A-nya angka pentingnya berapa, B angka pentingnya berapa. Maka hasilnya itu yang kita pakai adalah angka penting yang terkecil. Ini saya kasih contoh. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan itu yang dipakai adalah jumlah angka di belakang koma. Ya, jumlah angka di belakang koma yang terkecil. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan maka kita harus tahu nilai A minus B atau A plus B. A itu angka di belakang koma berapa, B angka di belakang koma berapa. Nanti hasilnya itu mengikuti angka di belakang koma yang paling kecil atau paling sedikit. Gitu ya. Nah, angka penting untuk perkalian dan pembagian ini contohnya. Nah, ini aturannya ya. Jadi ketika kita mengalihkan beberapa besaran, maka jumlah angka yang penting ya, the number of significant figures pada final answer, pada jawaban akhir itu sama dengan jumlah angka penting pada besaran yang memiliki smallest number, memiliki jumlah paling kecil pada angka penting itu. Nah, aturan ini berlaku juga untuk division atau pembagian ya. Multiplying ini perkalian, division ini pembagian. Ini contohnya. Misalnya kita mau mengalihkan ya, mau menghitung luas satu area yang dimana diketahui R-nya, diketahui radiusnya atau jari-jarinya. Jari-jarinya diketahui 6,0
cm. Ini jari-jarinya. Dari sini kita bisa tahu bahwa angkanya itu ada 2 ya, 6,0 ya. Atau kalau ya apa namanya, ini biasa pi ya, itu 3,14. Nah, jadi hasil perkalian ini adalah sesungguhnya ketika kita melakukan perhitungan ini di kalkulator, maka kita akan mendapatkan angka 113,097,335 dan seterusnya ya. Ini yang ada di kalkulator dengan berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit. Oke. Nah, ini harus jelas ya. Kita tentu tidak ingin menuliskan itu semua digit ini. Nah, tapi kita hanya menuliskan hasilnya 113 cm3 ya. Jadi yang di belakang ini tidak perlu komanya cm3. Nah, hasil ini tidak bisa menjustifikasi atau bisa membenarkan bahwa kita menuliskan seperti ini 113 nggak bisa, karena ini kan ada 3 angka penting ya. Ya, jadi ini 113 ini memiliki 3 angka penting, yaitu 113 gitu ya, 3 angka penting. Nah, sementara radiusnya itu hanya ada 2 angka penting ya. Jadi R-nya itu cuma ada 2 angka penting ya, 6,0. Kok 0 penting? Iyalah ya, karena kalau misalnya apa namanya tidak dikasih koma bisa berarti macam-macam kan begitu ya. Jadi harus jelas 0 ini menjadi angka penting ya. Nah, karena memiliki 2 angka penting, maka hasilnya itu juga harus cukup 2 angka penting saja. Significant figure itu angka penting, seperti yang disebutkan di atas, sehingga hanya ambil 11 ini. Jadi 1,1 ya, dituliskannya, cara menuliskan 113 ini adalah 1,1 kali 10 pangkat 2 cm3 ya. Nah, ini disebutkan di soal ya, 6,0 ya. Jadi kalau misalnya di soal disebutkan 6 ya berarti itu 1 angka penting, tapi karena di soal disebut 6,0 maka itu 2 angka penting, sehingga hasilnya menjadi 1,1 begitu ya. Nah, jadi angka penting itu tergantung pada soalnya ya. Jadi hasil perkalian itu tergantung pada soalnya. Ini yang contoh untuk perkalian atau pembagian ya. Kemudian kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, aturnya seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ketika ketika angka itu dijumlahkan atau subtracted atau dikurangkan atau dikurangi ya, pengurangan atau penambahan, maka harus diperhatikan jumlah angka desimal ya, decimal place in the result. Jadi angka desimal pada hasil itu harus diperhatikan, itu harus harus sama dengan the smallest number of decimal places of any terms in the sum of or difference. Jadi angka di belakang koma itu harus sama dengan jumlah angka di belakang koma ya, angka desimal yang ditaruh itu baik itu untuk penjumlahan maupun untuk pengurangan ya, jumlah maupun beda. Contohnya adalah ini 23,2 plus 5,1774 ya. Kalau bicara angka penting maka angka pentingnya ada 4 ya. Yang ini ada 3 gitu ya. Tapi ini kita bicara untuk penjumlahan pengurangan, itu adalah angka di belakang koma. Ini ada 1, ini ada 3. Nah, maka kita tuliskan ini kalau dijumlahkan semuanya kan 28,374 ya. 28,374 ya. Sementara angka yang di belakang koma yang diizinkan untuk ditulis adalah hanya 1. Kenapa? Karena kita ngambil angka di belakang koma yang paling sedikit. Oke. Ya. Yang paling sedikit itu adalah 2. Ini aturan ya. Jadi ini sama di bukunya Fisika Holiday maupun yang survei itu sama, aturannya sama. Karena ini adalah aturan bakunya. Oke. Nah, jadi tuliskan, kenapa tulisan 4 enggak tulis 3? Karena 374 dibulatkan ya. Karena kita hanya diizinkan untuk menuliskan satu angka, maka yang di belakang tidak boleh dihilangkan total gitu, tapi harus kita hitung
apakah dia masuk atas atau bawah, maksudnya dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Ya, sehingga kita tuliskan 28,4. Yang aslinya adalah 28,374. Oke. Nah, jadi ini aturan penulisan untuk perkalian dan atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan. Dan ini berlaku untuk semua soal. Jadi kalian harus perhatikan benar, harus perhatikan betul, perhatikan angka di soal itu, ya. Kemudian hasilnya itu harus menyesuaikan. Kalau perkalian atau pembagian itu menggunakan angka penting, berapa angka penting yang paling sedikit, ya. Kemudian yang kedua, untuk penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan berapa angka di belakang koma, ya. Ambil yang paling sedikit, begitu. Oke. Baik, itu jadi untuk besaran dan satuan pembahasan kita sampai di situ. Jadi ada beberapa poin penting, ya, ada poin penting yang mesti diperhatikan. Mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu sangat diperhatikan terutama buat nanti ketika kita mengerjakan soal-soal. Jadi silakan direview materi ini pada hal-hal yang belum kalian pahami. Semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.